Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini thumbnail kita atau tema kita adalah waspadai 5 hal di musim penghujan agar tanaman pisang kita dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat terhindar dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah dengan melakukan 5 hal ini, paling tidak kita bisa mencegah tumbuh dan berkembangnya sumber penyakit pada tanaman pisang. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah sahabatku sekalian, terutama bagi sahabat saya yang baru bergabung, kalau ingin mengetahui tentang informasi tentang budidaya tanaman pisang, saya sudah buat videonya, dan nanti di ujung layar video ini saya akan mencantumkan gambar thumbnail playlistnya, ya salah satu playlist tentang panduan lengkap budidaya tanaman pisang, mulai dari proses penanaman, perawatan, ya termasuk juga pemupukan dan juga mengatasi berbagai macam serangan hama penyakit. Nah sahabat, nanti tinggal cek saja di ujung layar ini, saya tampilkan gambar thumbnailnya, termasuk juga video-video yang akan terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke sahabatku semua, untuk itu sebelum saya lanjutkan, Pak Husein minta mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga aktifkan icon lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video nanti sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasi. Jangan lupa juga like-nya, jika berkenan bisa di share dan komen. Yuk sahabat tani, kita mulai. Nah yang pertama yang harus kita waspadai di musim penghujan seperti ini sahabat tani, yaitu tentang perakaran. Nah ini sahabat tani, tanaman pisang kita kalau di musim penghujan, karena terpa air hujan, apalagi intensitas air hujannya cukup padat, maka perakaran tanaman pisang kita akan terbuka sahabat tani. Nah apalagi bekas kalau ada gundukan tanah. Nah kalau sudah seperti ini sahabat tani, karena adanya akar yang keluar seperti ini akan rawan sekali terserang penyakit sahabat tani. Apalagi kalau musim penghujan itu kan akan terjadi lembab, dan lembab itu akan terjadinya jamur. Nah kalau jamur sudah banyak di area rumpun pisang kita karena lembab, karena terus disiram air hujan, maka ini akan rawan berbagai macam serangan hama penyakit sahabat tani. Apalagi patogen atau juga serangga yang menjadi perantara penyebab penyakit, ini bisa tumbuh dan berkembang seperti ini sahabat tani. Nah bisa sahabat-sahabat bisa lihat ini. Nah ini perakarannya, karena tanaman pisang itu tidak memiliki akar tunggang, yang ada akar serabut seperti ini. Dan ini akan rawan sekali sahabat tani kalau sudah terbuka seperti ini. Nah ini kebetulan lahan saya kemarin ini kurang lebih ada belasan hari sahabat tani diguncang air hujan yang sangat hebat, dan bukan hanya air hujan, termasuk juga angin kencang yang luar biasa belasan hari. Alhamdulillah tanaman pisang saya ini aman ya, tidak ada yang roboh dan seperti ini, dan akarnya ada yang keluar sahabat tani, tergerus masuk ke area sini. Nah ini hal yang harus kita perhatikan, kita harus menutupnya sahabat tani kalau sudah ada yang terbuka seperti ini, sehingga nanti proses penularan penyakit tidak gampang terjadi. Jadi lebih baik kita mencegahnya. Nah ini sahabat tani, ini jenis pisangnya pisang Cavendish, dan ini sudah berbuah sahabat tani seperti ini. Nah ini yang pertama yang harus kita hindari, yaitu tentang perakaran. Kemudian yang kedua yang harus kita waspadai di musim penghujan sahabat tani, yaitu penumpukan mulsa organik atau sampah-sampah organik di area daripada rumpun pisang kita. Jadi ini ada rumpun pisangnya di sini, kemudian ini juga di sebelahnya, ya rumpun pisang kita. Kemudian di sekitarnya, di sela-sela ini biasanya ini sering kita abaikan. Biasanya daunnya kita potong-potong, kemudian kita taruh di atas, tujuannya sebagai bulsa. Nah tapi kalau di musim penghujan sahabat tani, ini sangat berbahaya kita lakukan, karena daun-daun atau pelepah-pelepah pisang atau jenis sampah-sampah yang lainnya akan menjadi membusuk. Jadi kalau di musim kemarau tidak masalah sahabat tani, dia akan mengering secara sempurna. Tetapi kalau di musim penghujan, dia akan membusuk, ya. Dengan membusuknya ini tadi, maka akan memancing berbagai macam jenis hama, serangga yang bisa tumbuh dan berkembang di area tempat penumpukan ini sahabat tani. Apalagi kalau sampai sudah membusuk, dan itu akan cepat sekali terjadinya jamur. Nah dengan adanya jamur, sementara perakaran daripada tanaman pisang kita, terutama di musim penghujan sahabat tani, pergerakannya itu lebih cepat sahabat tani. Begitu ada mulsa organik seperti ini, sampah-sampah organik seperti ini, maka perakaran itu akan keluar, sementara di atas di sini terlalu lembab dan juga membusuknya bahan-bahan tadi.
kemudian juga ada jamur. Nah, itu akan sangat bahaya dan rawan sekali penyakit sahabat tani. Untuk itu harus kita hindari, kita waspadai agar area rumpun pisang kita ini tidak sampai ada sampah-sampah organik di musim penghujan seperti ini sahabat tani, karena akan membahayakan. Nah, ini sampai ini karena diguyur belasan hari sampai ada yang terbuka seperti ini sahabat tani. Nah, ini sampah-sampah seperti ini sepele, tapi ini bisa berdampak negatif terhadap tanaman kita sahabat tani. Nah, ini alhamdulillah ini pisang-pisang saya ini buah yang kedua sahabat tani. Nah, sahabat tani, di musim penghujan seperti ini, karena yang harus kita perhatikan, yang harus kita waspadai adalah area rumpun pisang kita, terutama terkait dengan daun yang kering dan juga pelepah sahabat tani. Nah, ini pelepah ini biasanya kalau di musim kemarau dia akan mampu atau bisa mengering secara sempurna. Tetapi kalau di musim penghujan ini pelepah ini kalau ada yang sudah mengering, bahkan cenderung keringnya tidak sempurna, namun malah justru membusuk. Nah, ini yang harus diwaspadai sahabat tani. Contoh seperti ini. Nah, ini batang seperti ini. Kalau sudah ada batang yang kurang sehat seperti ini, maka harus kita lakukan pemangkasan sahabat tani. Nah, ini sahabat tani bisa lihat ini. Inilah yang terjadi kalau di musim penghujan, yaitu lembab seperti ini. Kalau di musim kemarau dia akan mengering dengan sempurna, tapi kalau di musim penghujan seperti ini, maka ini akan menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya penyakit. Tempat akan hinggapnya berbagai macam cendawan, termasuk juga jamur akan berkembang sahabat tani. Untuk itulah area kebun pisang kita harus selalu kita bersihkan. Nah, ini sahabat tani bisa lihat ini ya, berair membusuk seperti ini, dan ini paling rawan sekali jamur sahabat tani. Maka untuk area rumpun pisang kita ini harus selalu kita bersihkan. Nah, sahabat tani, jadi selain kita harus mengupas pelepah-pelepah yang mengering tapi tidak sempurna dan cenderung membusuk seperti ini, juga yang harus kita perhatikan sahabat tani termasuk daun-daun yang keringnya. Daun yang kering itu harus kita lakukan pemangkasan juga, dan juga termasuk sahabat tani ini anakan pisang. Nah, ini saya sarankan kepada sahabatku sekalian, kalau dalam rangka melakukan pemangkasan, usahakan kita lakukan sekaligus. Contoh seperti kita lakukan pemangkasan pelepah seperti ini, pelepah yang kering, kemudian pemangkasan pada anakan pisang. Ya, anakannya kita pangkas, cukup kita sisakan 2 anak pisang saja agar pertumbuhan maksimal. Kemudian juga daun-daunnya sahabat tani, daun-daun yang sudah tua itu juga perlu kita lakukan pemangkasan. Nah, ini bisa kita lakukan sekaligus. Kalau cara melakukan pemangkasan anakan pisang, nah ini bisa sahabat lihat di atas ini. Nah, ini videonya sudah kita buat, termasuk juga cara kita melakukan pemangkasan pada daun pisang. Cara memangkasnya seperti apa? Nah, ini sahabat tani di atas dilihat rekomendasi videonya. Nah, setelah kita lakukan pemangkasan semuanya, kita lakukan pemangkasan pada pelepahnya, kemudian anakan pisangnya, kemudian daun-daunnya mengering dan daunnya sudah tua, baru kita lakukan penyemprotan agar betul-betul baik bekas luka yang kita cabut ini tadi, luka-luka yang terpotong. Nah, itu juga kena adanya insektisida, nanti akan lebih aman sahabat tani. Jika ada serangga yang merupakan perantara penyakit, juga tidak akan hinggap di situ sahabat tani. Nah, ini hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kebersihan pada area rumpun pisang kita. Nah, sahabat tani, kemudian yang keempat yang harus kita hindari adalah penumpukan sampah organik pada area rumpun pisang kita. Ini harus diwaspadai di musim penghujan sahabat tani. Kalau di musim kemarau mungkin tidak terlalu banyak masalah, tapi kalau di musim hujan tentu ini akan menjadi masalah. Nah, sahabat tani, termasuk juga penumpukan tanah atau gundukan tanah di area rumpun pisang kita. Nah, seperti ini sahabat tani, ini gundukan tanah. Jadi baik penumpukan mulsa organik ataupun penumpukan tanah atau gundukan tanah seperti ini harus kita hindari di musim penghujan sahabat tani. Jangan sampai hal ini dilakukan, karena ini nanti di musim penghujan ini anakan ini akan membusuk juga sahabat tani. Apalagi area gundukan tanahnya lembab, kemudian ditambah lagi dengan anakan yang akan keluar,
lamanya dia menembus tanah, maka dia akan cenderung membusuk. Tatkala membusuk itulah yang disebabkan penyakit akan berkembang di situ sahabat tani. Apalagi ada pelepah yang mengering seperti yang tadi kita kupas. Nah, ini juga akan sangat berbahaya. Itu harus dihindari sahabat tani. Nah, analisa tentang dampak negatif dan positif ya terkait dengan penumpukan mulsa organik dan penumpukan tanah pada area rumpun pisang kita sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, sahabat tani nanti bisa lihat saja di rekomendasi video di ujung layar video ini, gambar thumbnailnya seperti ini sahabat tani. Nah, ini yang harus dihindari sahabat tani. Jangan sampai kita melakukan gundukan tanah atau penumpukan mulsa organik pada area rumpun pisang kita, terutama di musim penghujan. Yang kelima, nah ini kita nyebrang ke kebun tetangga. Nah, sahabat tani, hal yang kelima yang harus kita waspadai di musim penghujan adalah penyakit sigatoka atau yang disebut dengan penyakit bercak daun. Nah, penyakit ini sahabat tani penyebabnya disebabkan oleh cendawan Mycosporella musicolemulders. Tapi kalau ini tanaman pisang kita sudah terinfeksi daripada penyakit ini sahabat tani, maka proses penularannya akan sangat cepat, yaitu bisa melalui daun yang bersentuhan, kemudian juga bisa melalui perantaraan angin, dan yang paling cepat sahabat tani adalah karena air hujan. Nah, kalau sudah terserang penyakit seperti ini, kemudian terserang oleh air hujan, maka proses penularannya akan lebih cepat merata sahabat tani. Bukan hanya kepada daunnya, pelepahnya, tapi juga kepada batang-batangnya dan juga anakan-anakannya sahabat tani akan lebih cepat sekali tertular kalau di musim penghujan. Maka inilah hal yang harus kita perhatikan sahabat tani kalau tanaman pisang kita sudah terserang penyakit sigatoka seperti ini sahabat tani. Karena ini nanti yang akan tersisa cuma hanya daun-daun muda, dan daun-daun tua itu sudah cenderung mengering sahabat tani. Nah, ini cara yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan pemangkasan terutama di awal musim penghujan. Kita lakukan pemangkasan. Kemudian kita bersihkan semua daun-daun yang sudah terinfeksi. Kemudian setelah itu kita lakukan penyempraian atau penyemprotan. Sehingga begitu masuk kepada musim penghujan, nah ini proses penularan itu tidak terlalu cepat sahabat tani. Kalau musim penghujan ini sangat cepat sekali ini penularannya. Karena sampai ke batang dan pohonnya utamanya sampai anak-anakannya akan tertular. Nah, maka itulah yang harus kita cegah sebelum masuk kepada musim penghujan, karena ini sangat berbahaya sekali sahabat tani. Bahkan penyakit ini sahabat tani hanya dengan burung yang hinggap di atas batang, di atas daun yang sudah terinfeksi, begitu dia pindah ke daun yang lain, itu sudah menjadi alat transfer penyakit ini sahabat tani. Maka dari itulah hal yang harus kita waspadai. Oke sahabat tani, itulah 5 hal yang harus kita waspadai di musim penghujan agar tanaman pisang kita dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta dapat terhindar dan mencegah dari berbagai macam serangan hama penyakit. Untuk itu sahabatku semua, mencegah lebih baik daripada mengobati. Waspadalah, waspadalah, karena virus, bakteri, dan jamur selalu ada di area sekitar kebun kita dan di area sekitar rumpun pisang kita. Untuk itulah kita mencegah lebih awal, itu lebih baik sahabat tani. Maka dari itu ini pentingnya hal yang harus kita perhatikan untuk mengantisipasi segala hal atau kemungkinan yang tidak kita inginkan. Terima kasih sahabatku telah mengikuti saya. Terima kasih juga atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.